Shalom Bapak Ibu yang terkasih, kita bersyukur kepada Tuhan oleh anugerahnya. Pagi hari ini kita bangun dan menghirup udara pagi yang cerah. Sebelum kita memulai segala sesuatu, mari kita datang kepada Sang Pencipta kita berdoa dan merenungkan firman-Nya sejenak. Bapa, terima kasih atas anugerah-Mu di dalam hidup kami yang telah menyertai kami sepanjang malam kami beristirahat. Dan oleh anugerah pertolongan Tuhan, pagi ini kami bangun menghirup udara pagi yang cerah. Tuhan, sebelum kami memulai segala sesuatu, kami datang kepada Tuhan, kami ingin membaca merenungkan firman-Mu, agar firman Tuhan ini yang terus menjadi dasar dan pedoman hidup kami dalam kami menjalani hari-hari kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Pagi hari ini saya mengajak kita membaca firman Tuhan dari Mazmur pasal 9 ayat yang ke-7 hingga ayat yang ke-9. Demikianlah firman Tuhan. Musuh telah habis binasa menjadi timbunan puing senantiasa. Kota-kota telah kau runtuhkan, lenyaplah ingatan kepadanya. Tetapi Tuhan bersemayam untuk selama-lamanya. Takhtanya didirikannya untuk menjalankan penghakiman. Dialah yang menghakimi dunia dengan keadilan dan mengadili bangsa-bangsa dengan kebenaran. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saudara, Mazmur ini adalah mengarahkan pandangan kita kepada satu kebenaran yang sangat menghibur. Di tengah dunia yang berubah, Allah tetap bertakhta untuk selama-lamanya. Di sini pemazmur melihat banyak ketidakadilan, musuh yang menindas, dan keadaan yang tampaknya tidak menentu. Namun pemazmur tidak memusatkan perhatiannya pada kekacauan dunia, melainkan pada takhta Allah yang tidak pernah tergoncang. Pemazmur menulis, tetapi Tuhan bersemayam untuk selama-lamanya. Takhtanya didirikannya untuk menjalankan hukum. Saudara, ayat ini menegaskan kedaulatan Allah yang mutlak atas seluruh ciptaan. Bahwa tidak ada satu peristiwa pun yang berada di luar kendalinya. Ketika manusia melihat kekacauan, Allah tetap memerintah. Ketika kejahatan tampak menang, Allah tetap menjadi hakim yang adil. Penghakimannya mungkin tidak selalu terjadi secepat yang kita harapkan, tetapi tidak pernah gagal dan tidak pernah salah. Seringkali hati kita gelisah karena melihat ketidakadilan yang belum terselesaikan atau pergumulan yang belum berakhir. Kita bertanya mengapa Tuhan seakan diam. Saudara, Mazmur ini mengingatkan bahwa diamnya Tuhan bukan berarti Ia tidak bekerja. Takhtanya tetap berdiri, matanya tetap memperhatikan, dan waktunya selalu sempurna. Apa yang tidak mampu kita pahami hari ini berada di dalam hikmat-Nya yang kekal. Lebih daripada itu, ayat 9 menyatakan bahwa Tuhan menghakimi dunia dengan keadilan dan bangsa-bangsa dengan kebenaran. Bagi orang percaya ini bukan ancaman, melainkan penghiburan. Bahwa hakim yang memerintah alam semesta adalah Allah yang sama, yang telah menyatakan kasih-Nya melalui Kristus. Karena itu, kita dapat hidup dengan tenang, bukan karena keadaan selalu baik, tetapi karena Allah selalu baik dan selalu memegang kendali. Sakit hati merasa cemas oleh keadaan hidup. Ingatlah saudara, bahwa takhta dunia sering berganti, tetapi takhta Allah tidak pernah bergeser. Penguasa dunia datang dan pergi, keadaan berubah, tetapi Tuhan tetap memerintah dengan adil untuk selama-lamanya. Di sanalah orang percaya menemukan ketenangan yang sejati, bukan pada situasi yang stabil, melainkan pada Allah yang berdaulat dan tidak berubah. Saudara, takhta Allah tidak pernah terguncang oleh apapun yang mengguncangkan hidup kita. Saya tidak mengerti kondisi apa yang Bapak Ibu alami hari ini, tapi mari kita tetap percaya
bahwa situasi hidup kita dikendalikan oleh Tuhan. Dan kita percaya jikalau ada ketidakadilan yang terjadi di sekitar kita atau mungkin kita alami sendiri dari orang-orang tidak takut akan Tuhan, kita percaya bahwa hidup kita ada di dalam kendali Tuhan. Sebagai orang yang hidupnya mengandalkan Tuhan, percaya kepada Tuhan dan berusaha hidup benar sesuai dengan firman Tuhan, kita percaya bahwa Allah akan terus menuntun hidup kita dan memberikan kita jalan keluar bagi setiap kesulitan, tantangan yang kita alami. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat perenungan ini yang kembali mengingatkan kami kokohnya kekuasaan Tuhan yang tidak tertandingi, tidak tergoyahkan oleh siapapun dan oleh apapun. Ketika hidup kami mengalami kesulitan, ada orang-orang yang mungkin berniat jahat, yang mungkin orang-orang tidak takut akan Tuhan memperlakukan tidak adil, atau kami melihat orang-orang di luar sana yang berusaha untuk menghancurkan hidup kami. Tapi kami percaya hidup kami ada di dalam tangan Tuhan dan kebenaran Tuhan akan tetap memimpin hidup kami dan berlaku atas kami. Tuhan, kuatkan kami ketika kami melihat di dalam dunia ini ketidakadilan. Ketika kejahatan terus merajalela, kami percaya Tuhan pada waktu-Mu Engkau akan bertindak. Di tengah ketidakadilan, di tengah kejahatan yang terjadi dalam dunia ini, biar di sana kami boleh tetap menjadi garam dan terang yang menyaksikan kebenaran Tuhan bahwa orang percaya hidup karena imannya. Tuhan, ini hidup kami, berkati kami sepanjang hari ini. Dan biarlah Tuhan yang terus melindungi kami di tengah-tengah segala kehidupan di dunia ini yang penuh dengan kejahatan dan dosa. Terima kasih Bapa, demi nama Yesus kami berserah, bersyukur dan berdoa. Amin. Tuhan memberkati saudara.